Pemirsa, kita masih bicara tentang RUU Keormasan dan persoalan-persoalan yang mungkin ditimbulkannya bersama dua narasumber kita, Pak Andar Nubowo dan Pak Erianto Nugroho. Nah, kita kembali ke sebagian besar di masyarakat kita sebenarnya terlibat dalam berbagai organisasi kemasyarakatan ya. Jadi barangkali bisakah Anda bantu kepada semua pemirsa dan masyarakat tentang siapa yang akan kena ya oleh undang-undang semacam ini? Apa yang dipandang sebagai ormas ya, misalnya saya punya perkumpulan sepak bola itu akan kena nggak, dan kalau kena harus ngapain kita ya, atau saya punya kelompok pengajian atau hal-hal semacam itu, siapa yang bisa lebih detail jelaskan? Ya, kalau di dalam rancangan undang-undang ormas ini kan jelas bahwa setiap kelompok individu yang berserikat minimal tuh 3 orang maka wajib mendaftarkan. Jadi, minimal 3 orang. Jadi apapun itu kelompoknya, entah itu kelompok sepak bola, kelompok dangdut, kelompok yang lain, itu wajib mendaftarkan kelompoknya itu kepada Kesbangpol, Kemendagri. Jadi harus melapor. Harus melapor. Kan kelompok Vespa. Ya, kelompok Vespa, kelompok apapun itu harus. Kalau undang-undang ini dan ini harus dilaporkan untuk mendapatkan istilahnya itu surat keterangan terdaftar ketika mereka tidak berbadan hukum. Nah, bagi yang berbadan hukum dalam bentuk yayasan atau perkumpulan, maka jelas mereka wajib mendapatkan izin dan juga mendapatkan surat keterangan terdaftar tadi itu. Nah, jadi yang menjadi kalau yang badan hukum apa contohnya? Yayasan misalnya, yayasan Paramadina misalnya, ini ada implikasinya. Pertama ada apa itu Yayasan Paramadina, kemudian logonya seperti apa, ADRT-nya seperti apa, apakah dalam ADRT-nya itu tidak bertentangan dengan Pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian tidak mengganggu keamanan, maka oke-oke saja. Tetapi ada lain misalnya, ketika Yayasan Paramadina ini memperoleh kerjasama misalnya donor dari asing di bawah 500 juta, maka harus memberitahukan kepada Kesbangpol Kemendagri. Dan apabila di atas 500 juta, maka harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Nah, inilah. Nah, selama ini bagaimana aturan mengenai bantuan asing ini? Ya, selama ini memang tidak ada semacam masih bebas-bebas saja. Jadi organisasi-organisasi masyarakat LSM, dan sebagainya harus ada izin itu tidak ada lah ya. Tapi ada kewajiban akuntabilitas. Misalnya undang-undang yayasan sudah mengatur kalau terima di atas 500 juta harus diaudit. Betul. Jadi tidak ada soal urusan kalau saya mau dapat bantuan negara setuju atau tidak. Selama ini nggak ada. Kalau ini ada. Kalau ini ada. Ditegaskan bahwa harus mendapatkan persetujuan. Bukan hanya cukup memberitahu, tapi setuju atau tidak. Nah, itu kan analisanya ada litsus, mungkin ada opsus dan sebagainya yang akan dibangkitkan kembali. Dan inilah yang apa namanya, kita itu seakan-akan memberikan cek kosong kepada pemerintah, mempunyai amunisi untuk melakukan seleksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia ini harus sesuai dengan kepentingan rejim, kepentingan penguasa. Dan ini yang dalam kacamata demokrasi tentu saja tidak bisa dibenarkan gitu ya. Jadi ada penyeragaman. Jadi implikasi darinya adalah penyeragaman tadi itu. Penyeragaman dan kontrol kan? Nah, karena saya membayangkan ya, saya misalnya punya kelompok pengajian misalnya ya. Tapi kritis. Gitu. Dan kritisnya itu bukan termasuk terhadap pemerintah kan. Misalnya negara ini menurut saya atau presiden kita ini atau siapapun lah ya, itu sudah menjauh dari nilai-nilai keislaman. Diskusi, bukan mau berontak ya, tapi diskusi aja biasa-biasa aja. Itu bisa jadi persoalan kan? Dibubarkan. Bisa dibubarkan. Jadi ada hak negara. Ada hak membubarkan. Pada kelompok-kelompok yang bertentangan dengan tafsir penguasa tadi itu. Nah, itu kan sangat luas, multitafsir, memberikan cek kosong pada pemerintah untuk menafsirkan, dan itu bersifat subjektif gitu. Dan inilah yang kita khawatir itu akan terjadi tafsir subjektif ala Orde Baru gitu loh. Walaupun juga memang misalnya gini, kalau saya punya kelompok nih berteman 12 orang pecinta gitu. Kalau saya nggak lapor tapi saya juga kena pidana nggak? Jadi memang ini yang rancu di Undang-Undang Ormas ya. Dalam arti pansus ini mendiskusikan definisi ormas itu tidak mudah, sangat sulit karena memang seperti saya bilang tadi dia istilah politik bukan istilah hukum. Jadi semuanya sangat subjektif nanti kepada pihak yang harus menafsirkan. Nah, Undang-Undang Ormas ini mengenal yang berbadan hukum maupun yang tidak. Jadi yang tidak berbadan hukum pun diikat oleh
undang-undang ormas ini. Nah, inilah yang akan berdampak pada ya tadi organisasi-organisasi tradisional yang kita kemudian sekedar kelompok yang sebetulnya sudah cukup dijamin oleh konstitusi soal kebebasan berserikat berkumpul. Betul. Jadi ini kemudian direduksi hak ini untuk kemudian harus daftar, harus memenuhi persyaratan ini segala macam. Padahal dimanapun yang harus berurusan dengan negara adalah ketika dia mau jadi badan hukum misalnya. Dia mau jadi yayasan, dia mau jadi, kalau kita hanya interest group, paguyuban, perkumpulan, itu dijamin konstitusi hak kita. Ya, walaupun negara bisa bilang kami sih tidak melarang, kan dijamin dia bilang. Tapi kami mengatur kan. Nah, itu dia. Kami mengontrol. Nah, itu dia. Jadi ada ruang-ruang yang dimainkan oleh kepentingan-kepentingan politik yang bisa mengorbankan kita kebebasan berserikat dan berkumpul, berekspresi di depan publik. Yang sekarang ini sedang kita nikmati sebenarnya gitu loh. Ya. Nah. Itu yang Anda katakan sebagai tanda-tanda bahwa ada upaya dari negara atau pemerintah untuk kembali. Ada penelitian menarik dari misalnya dari Pak Copa itu yang mengatakan dalam 10 tahun terakhir ini terjadi konsolidasi oligarki demokrasi. Bukan oligarki demokrasi. Kalau demos misalnya dalam 10 tahun terakhir ini demokrasi oligarki. Nah, jadi inilah sebenarnya kalau kita pakai frame teori ini bahwa dalam 5 tahun terakhir konsolidasi anti demokrasi itu sedang menguat. Dan pada yang sama konsolidasi sipil yang pro demokrasi itu sedang kedodoran. Mas demokrasi Andar, itu dianggap sebagai ini terlalu penting untuk hanya Anda jelaskan dalam 2 kalimat ya. Karena itu saya akan persilakan Anda menjelaskannya kembali pada segmen terakhir lagi sebelum kita akhiri acara ini. Tapi untuk saat ini kita jeda sebentar. Jadi para pemirsa, kita dengar tadi ada ancaman terpenting dari Mas Andar nih, konsolidasi oligarki anti demokrasi. Tapi penjelasannya segera sesudah yang satu ini, sesudah commercial break.